Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar dua saya, mata kuliah Bahasa Indonesia, dan saya mengambil tema Fakir Berbahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Alfiz Adrien. NIM saya 432221100041. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Prodi Akuntansi. Nah, kali ini kita mau bahas apa sih sebenarnya? Jadi, saya tadi pertama mengambil tema fakir berbahasa Indonesia ya. Jadi, apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakangnya. Latar belakang dari fakir bahasa Indonesia ini apa sih? Latar belakang bahasa Indonesia itu apa? Lalu kedua, definisi. Maksud dari topik utama yang kita akan bahas kali ini tuh apa saja sebenarnya? Apa definisi dari fakir berbahasa Indonesia itu sendiri? Lalu ketiga, penyebab dan dampaknya. Jadi bagaimana fenomena ini bisa terjadi, teman-teman? Bagaimana fenomena ini bisa terjadi dan apa sih dampak yang dihasilkan dari fenomena ini? Lalu yang keempat adalah yang pasti kita akan memberikan solusi dan kesimpulan penanganannya bagaimana sih untuk fenomena ini untuk masalah yang ada di Indonesia kali ini. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang latar belakangnya, teman-teman. Latar belakang fakir berbahasa Indonesia. Oke, pertama, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu telah menyatukan berbagai kelompok etnis ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena ya di Indonesia ini kan seperti yang kita tahu ya, bahwasannya kita ada berbagai pulau, berbagai daerah, berbagai suku, berbagai etnis, kebudayaan yang sangat banyak. Nggak, kita ya nggak bisa gitu, bisa ngertiin semua bahasa dari masing-masing daerah tersebut ya itu bisa sih, tapi ya agak sulit. Nah, yang mempersatukan kita di dalam bangsa Indonesia ini, dalam negara Indonesia ini, ya bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi ini adalah bahasa umum, bahasa nasional kita. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa menyatukan kita sebagai satu kesatuan. Ya, bahasa Indonesia telah menjadi sarana perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, menumbuhkan dan memelihara rasa kesetiakawanan dan kenasionalan, dan membangun peradaban baru tentang Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Indonesia. Mengapa, teman-teman? Karena ini adalah sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia menjadi simbol identitas nasional yang mempersatukan beragam suku, budaya, etnis, teman-teman, yang ada di Indonesia. Bahasa ini menjadi pondasi komunikasi yang efektif antara individu dari berbagai latar belakang, teman-teman. Jadi mau ini dari Papua, mau ini dari Jawa, dari Padang, itu semua bisa menyatu karena bahasa Indonesia, teman-teman. Ini semua memungkinkan mereka untuk berinteraksi, untuk berbagi ide, informasi, dan pengalaman dengan baik. Jadi ya sama-sama mengerti bahasa Indonesia, makanya itu mengapa bahasa Indonesia ini sangat penting dan menjadi pondasi yang sangat diperlukan. Lalu yang kedua, definisi dari fakir berbahasa Indonesia. Jadi apa sih sebenarnya fakir berbahasa Indonesia itu? Jadi fakir berbahasa Indonesia itu merujuk pada individu atau kelompok yang mengalami keterbatasan dalam berbahasa Indonesia. Jadi ya, mereka nggak bisa dengan leluasa ngomong bahasa Indonesia. Mereka nggak bisa dengan 100% mengerti tentang bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi mereka mungkin mengalami kesulitan dalam pemahaman, pengucapan, tata bahasa, atau penulisan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, jadi ya mereka pada dasarnya tidak bisa mengerti 100% mengenai bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi fakir berbahasa Indonesia itu juga dapat merujuk nih pada orang-orang yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan formal atau sumber daya mendukung pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi ya itu, teman-teman. Mereka tuh nggak bisa mengerti 100% gitu dengan maksud dari bahasa Indonesia itu sendiri. Mungkin mereka bisa berbicara bahasa yang lain gitu. Mungkin berbahasa asing mereka bisa, berbahasa daerah mereka bisa. Tapi
faktor utama, permasalahan utamanya adalah mereka nggak bisa 100% mengerti bahasa Indonesia itu sendiri. Padahal bahasa Indonesia itu merupakan hal yang paling pokok, teman-teman. Hal yang paling core of the core lah istilahnya. Bahasa yang paling utama, paling inti yang seharusnya itu pertama kali dimengerti. Karena kita tinggal di dalam Indonesia. Nah, kenapa sih faktor-faktornya itu sebenarnya apa yang menyebabkan mereka tuh bisa seperti itu gitu? Padahal mereka tinggal di Indonesia, tapi mereka nggak bisa berbahasa Indonesia, teman-teman. Ayo kita ulik dulu. Nah, salah satunya kita bisa kita bisa bilang bahwasannya latar belakang pendidikan itu bisa mempengaruhi fenomena ini, mempengaruhi masalah ini. Jadi orang-orang dengan pendidikan rendah atau tanpa akses pendidikan formal, itu cenderung memiliki kesulitan dalam berbahasa Indonesia. Pendidikan yang baik memainkan peran penting dalam memahami tata bahasa dan kosakata yang tepat. Nah, jadi ya sangat sedih sekali ya teman-teman, bahwasannya pendidikan di Indonesia ini mungkin belum bisa 100% merata. Mungkin ke pelosok-pelosok. Mungkin di bagian kota pun ada bagian yang belum bisa mendapatkan pendidikan yang sebagus seharusnya gitu, sesuai dengan standarnya gitu. Nah, itulah mengapa salah satunya pendidikan yang pertama. Jadi mereka nggak bisa belajar dengan baik, belajar dengan seharusnya untuk mengerti, untuk cukup mengerti tentang bahasa itu sendiri, bahasa mereka sendiri, bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, akses terhadap sumber belajar. Beberapa orang mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber belajar bahasa Indonesia seperti buku, kamus, atau teknologi pendukung. Jadi ya mereka kurang mempunyai akses, mereka kurang mempunyai fasilitas ya berarti utamanya. Mereka fasilitasnya kurang untuk bisa mempelajari mengenai bahasa mereka sendiri. Jadi kurangan sumber daya ini dapat menghambat kemampuan seseorang untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia mereka. Oke, kita bisa realistis lah. Misalkan saja kita ingin bisa belajar bahasa Inggris, ya otomatis kita butuh yang pertama, misalkan kamus. Kalau misalkan dari zaman dulu, kita butuh kamus, kita butuh buku, kita butuh misalkan Google Translate atau website-website lain yang bisa membantu kita untuk belajar bahasa tersebut gitu. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Jadi mereka di sana itu kekurangan fasilitas untuk mempelajari bahasa itu, teman-teman. Jadi ya mungkin bahasa yang mereka pakai mungkin bahasa yang biasa dipakai dengan orang tua mereka, yang mana orang tua mereka pun mungkin juga masih kurang bisa mengucapkan bahasa Indonesia dan mengerti 100% mengenai bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, juga variasi dialek dan bahasa daerah. Apa sih yang dimaksud dari ini? Jadi variasi dialek dan bahasa daerah ini kan bahasa Indonesia di Indonesia itu banyak sekali daerahnya teman-teman. Di setiap daerah pun jadi punya ciri khas, punya kebudayaan, punya bahasa yang beda sendiri. Jadi ya mungkin karena sudah biasa ngomong bahasa daerah mereka, tapi mereka lupa untuk mempelajari bahwasannya bahasa Indonesia itu yang terpenting ketika mereka ada di dalam Indonesia ini. Mereka perlu bisa bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan orang dalam negara ini. Jadi Indonesia memiliki banyak variasi dialek dan bahasa daerah. Orang-orang yang tumbuh dan hidup di lingkungan yang bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia mungkin mengalami kesulitan dalam menguasai bahasa Indonesia secara lancar. Jadi mungkin ya ini juga faktor keturunan, faktor lingkungan. Jadi karena mungkin di daerah mereka itu bahasanya bahasa daerah mereka sendiri, ya otomatis mereka kadang juga ya, oh selagi saya bisa ngomong bahasa daerah saya bisa berkomunikasi dengan keluarga saya, ya kenapa tidak? Kenapa saya perlu susah-susah untuk belajar bahasa Indonesia? Mereka kurang mengerti itu bahwasannya ya itu sesuatu yang harus gitu, karena kita harus melestarikan bahasa kita sendiri, bahasa utama kita sendiri. Pondasi dalam negara Indonesia adalah salah satunya bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, apa sih dampak yang dihasilkan dari fenomena ini, permasalahan ini tuh sebenarnya apa? Dampak dari fakir berbahasa Indonesia. Ayo kita ulik. Nah, yang pertama kesulitan komunikasi ya tentunya. Karena ya bahasa itu tugasnya, fungsinya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Orang-orang yang fakir berbahasa Indonesia mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain yang menggunakan bahasa Indonesia secara lancar. Jadi ya sebenarnya juga saya kadang
masih menemui sih. Kadang kalau misalkan saya lagi pulang kampung ya mungkin. Kadang, bukan kadang, tapi emang masih banyak sekali orang di sana tuh yang masih menggunakan, hanya bisa menggunakan bahasa daerah mereka sendiri. Misalkan Jawa, ya mereka hanya bisa berbahasa Jawa. Ketika saya ngomong bahasa Indonesia, mungkin kadang mereka tidak mengerti pada apa yang saya bicarakan, padahal bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang utama untuk dimengerti, teman-teman. Bukan begitu? Nah, hal ini dapat membatasi peluang pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial yang efektif. Nah, jadi misalkan mengenai pekerjaan nih, ya mungkin misalkan mereka dari pulau lain. Nah, mereka mungkin ke pusat kota lah seperti itu, atau ke daerah lain. Nah, nggak mungkin kan misalkan mereka dari Padang, tapi ke Jawa tapi ngomong tetap Padang gitu. Ya orang Jawa pasti bingung juga lah. Nah, titik temunya, titik tengahnya itu seharusnya mereka bisa berbahasa Indonesia, sama-sama bisa berbahasa Indonesia agar semuanya itu lancar. Ya bisa bahasa daerah ya oke, tapi ya bahasa Indonesia lebih harus bisa. Nah, penurunan akses ke informasi, kemahiran berbahasa Indonesia yang rendah dapat menyebabkan kesulitan dalam mengakses dan memahami informasi yang disampaikan dalam bahasa Indonesia, seperti media massa, situs web, atau bahan pembelajaran. Ya, otomatis karena kita tidak bisa 100% mengerti pada bahasa Indonesia tersebut, ya bagaimana kita bisa mengerti apa yang disampaikan oleh orang lain. Otomatis kita tidak bisa menangkap dengan baik informasi-informasi yang diberikan kepada kita melalui media massa, ya seperti ini tadi, situs web atau bahan-bahan lain. Atau mungkin dari iklan-iklan, dari koran-koran yang menggunakan bahasa Indonesia, ya jadinya kurang bisa menangkap pada informasi yang diberikan kepada mereka. Orang-orang yang fakir berbahasa Indonesia mungkin tertinggal dalam hal pengetahuan dan perkembangan terkini. Ya, jadi ya itu bukan bukan hanya untuk orang yang hanya bisa bahasa daerah gitu. Kadang mungkin sekarang tuh orang-orang mungkin pemikiran dalam rumah tangganya itu, mereka harus bisa bahasa internasional. Jadi dari mereka kecil, dari mereka lahir, itu sudah disuguhinya dengan bahasa internasional saja, bahasa Inggris mungkin. Jadi bahasa Indonesia justru malah kurang. Nah, ini mungkin sesuatu yang mungkin salah juga gitu. Padahal mereka tinggal di Indonesia, mereka seharusnya bisa bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tapi mereka justru malah tidak bisa eh, memahiri bahasa tersebut. Mereka tidak bisa menggunakan bahasa tersebut. Padahal ini merupakan sesuatu yang harus dilestarikan, sesuatu yang harus dikembangkan, yang harus tetap dibudayakan pada anak turun kita nanti. Nah, solusinya apa sih sebenarnya untuk mengatasi pada masalah ini? Oke, yang pertama, yang pastinya pendidikan bahasa Indonesia yang inklusif. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bahasa Indonesia bagi semua lapisan masyarakat. Melibatkan metode pembelajaran yang interaktif, bahan ajar yang relevan, dan dukungan bagi individu atau kelompok dengan kebutuhan khusus. Jadi ya, pertama ya pastinya dari pendidikan. Karena kita mungkin setiap hari ada yang sekolah, ada yang kuliah. Jadi ya pertama dari pendidikan. Karena kalau dari pendidikan saja kurang memadai ya itu akan susah sekali. Jadi ya dari metode pembelajarannya juga harus mendukung untuk memahiri pada bahasa Indonesia itu sendiri. Lalu program bantuan dan dukungan. Membangun program yang menyediakan bantuan dan dukungan kepada individu atau kelompok yang mengalami kesulitan dalam berbahasa Indonesia. Jadi ya mereka butuh dukungan juga, butuh support, butuh realistis dukungan yang diberikan kepada mereka tuh apa. Misalkan diberikan pendanaan untuk pembangunan yang lebih, lalu diberikan guru yang memadai, guru yang bisa membimbing mereka untuk lancar berbahasa Indonesianya. Misalnya kursus bahasa Indonesia gratis, pusat pembelajaran komunitas komunitas atau mentorship.
Lalu peningkatan kesadaran dan inklusi. Jadi dengan cara meningkatkan kesadaran tentang fakta dan tantangan fakir berbahasa Indonesia, mengupayakan inklusi dan memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang adil dan setara terhadap pendidikan dan sumber daya yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Jadi ya peningkatan kesadaran dan inklusi dari pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri. Jadi dari masyarakat itu sendiri juga harus mempunyai kesadaran bahwasannya mahir berbahasa Indonesia, kita bisa berbahasa Indonesia, itu merupakan sesuatu hal yang penting, suatu hal yang sangat perlu kita mahiri gitu teman-teman. Dan dari pemerintahnya juga harus mendukung seperti yang tadi bilang bahwasannya pemerintah harus memberikan program bantuan, pemerintah harus menyediakan fasilitas yang baik, metode ajaran-ajaran yang baik agar masing-masing masyarakat Indonesia bisa mengerti dan paham betul mengenai bahasa mereka sendiri, bahasa Indonesia. Nah, jadi konklusinya adalah fakir berbahasa Indonesia dapat menghadapi kesulitan dalam komunitas dan akses ke informasi. Jadi otomatis kalau misalnya nggak bisa bahasa Indonesia itu, ya semuanya akan terhambat. Karena yang namanya manusia adalah makhluk sosial yang mana mereka itu butuh berkomunikasi dengan satu sama lain. Kalau misalkan dengan lingkungan sendiri, dengan orang yang ada di negara sendiri aja susah berkomunikasi, gimana dengan orang yang ada di negara lain? Atau daerah lain. Melalui solusi dan upaya yang tepat, kita dapat mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam menguasai bahasa Indonesia. Jadi ya, solusi-solusinya, upaya-upayanya, support-supportnya, itu harus adil dan merata. Jadi semua orang ini bisa mempunyai skill berbahasa Indonesia yang sama, bisa mempunyai, menerima pendidikan yang sama, bisa menerima support yang sama. Lalu fakir berbahasa Indonesia bukanlah suatu hal yang dapat dianggap sepele. Mohon maaf atas penulisan yang salah. Jadi ya kita tidak bisa menganggap remeh atas hal ini gitu. Nanti kalau misalkan semua orang misalkan ya udahlah saya ngomong bahasa Jawa aja, lalu yang di Padang, ya udahlah saya ngomong bahasa Padang aja, lalu yang di Palembang, ya udah saya ngomong bahasa Palembang aja, lalu yang di Jakarta ngomong, aduh ini di sini udah banyak perusahaan internasional, ya saya belajarnya bahasa Inggris aja, atau nanti di sisi kota lainnya ada yang bilang, ah udah saya belajar bahasa Mandarin saja, saya belajar bahasa Korea aja biar bisa ngomong sama artis-artis Korea di sana. Ya nggak gitu. Ya kalau misalnya kayak gitu caranya, ya otomatis di Indonesia nanti siapa yang ngomong bisa bahasa Indonesia? Orang Indonesia nanti ngomongnya campur-campur nanti malah bingung gitu ya. Jadi ya bahasa Indonesia itu keren. Ya kita harus bangga bahwasannya kita bisa berbahasa Indonesia, teman-teman. Kita bisa bangga, kita bisa bisa mempelajarinya. Kita harus mempelajarinya biar kita semua bisa. Bahasa Indonesia itu keren, bahasa Indonesia itu keren. Jadikan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa internasional. Kita harus bangga, keren, ajaib. Jadi ya, yang namanya pelestarian budaya ini ya dimulai dari kita sendiri, dimulai dari diri teman masing-masing. Indonesia. Sekian presentasi diri saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.